Ya, dialog kita lanjutkan masih bersama juru bicara KPK Johan Budi di gedung KPK dan Emerson Yunto, peneliti ICW saat ini di studio. Mas Emerson, ini ada satu pandangan bahwa dalam kasus korupsi mestinya yang lebih ditunjukkan, dikedepankan adalah hukuman pemiskinan, bukan masalah penjaranya. Bagaimana Anda menilai? Gagasan itu persis seperti yang dikatakan Akil juga. Jadi Akil pernah menyatakan bahwa hukuman yang pantas buat koruptor selain hukuman berat adalah pemiskinan dan potong jari bahkan waktu itu. Untungnya hakim kemarin tidak memutus hukum potong jari buat Akil Mukhtar. Jadi dia harusnya beruntung hanya dihukum seumur hidup. Nah, memang salah satu cara pemiskinan adalah menjerat koruptor tidak hanya dengan undang-undang korupsi tapi dengan undang-undang pencucian uang. Dan ini sudah berulang kali dilakukan oleh KPK gitu dan dikabulkan juga di pengadilan tipikor. Ada kasus Laude Nurhayati, kemudian Joko Susilo, kemudian terakhir mungkin kasusnya Pak Akil Mukhtar. Nah, semangat itu yang sebenarnya kita ingin. Tapi untuk Pak Akil Mukhtar ini dendanya bahkan tidak dikabulkan ini. Ya, tapi fakta bahwa dakwaan pencucian uangnya terbukti gitu ya. Dan kalau bicara soal aset yang dianggap disita oleh KPK gitu, informasi yang kita peroleh hampir 200 miliar gitu yang disita. Saya pikir ini sangat menjerahkan. Bahkan dalam persidangan menarik kalau kita kutip pernyataan Akil, kenapa Akil tidak membawa saksi ahli gitu ya untuk meringankan, dia tidak punya kemampuan untuk membayar itu. Gitu. Dia tidak bisa dianggap sebagai saksi ahli. Akil Mukhtar ya karena dia terdakwa ya, artinya kita mengingatkan kalau koruptor itu masih mapan gitu ya, dia pasti akan gunakan segala cara untuk agar dia bebas. Misalnya tidak bebas di pengadilan, dia akan coba bebas di lembaga pemasyarakatan seperti itu. Dengan aset yang dikembalikan oleh KPK sekitar 14,2 itu rasanya masih sangat mungkin ya. Ya, lagi-lagi ini kan putusan belum inkrah, Mas. Ada proses banding, saya pikir tidak hanya Akil, saya pikir harusnya juga KPK juga banding agar semua yang disita oleh KPK, semua yang dituntut oleh KPK ini dikabulkan oleh hakim di tingkat banding atau di tingkat kasasi. Karena ya lagi-lagi tadi semangatnya memberikan efek jerah sekaligus juga memiskinkan para koruptor gitu. Dan ini bisa dimulai dari kasus Akil Mukhtar. Baik, Bang Johan. Halo Bang Johan. Ya, ini dengan melihat vonis yang diterima oleh Pak Akil Mukhtar. Apakah ini pertanyaan mungkin agak sedikit ya dalam tanda kutip lebay kali ya. Ini apakah ini sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut Anda? Ya, saya kira ukuran keadilan memang sangat subjektif ya. Dari sisi mana kita melihat. Kalau dari sisi KPK menjadi adil kalau semua tuntutan dikabulkan oleh hakim gitu. Nah, tentu dari sisi terdakwa bisa berbeda. Nah, kalau dari sisi KPK keadilan yang pas untuk Akil Mukhtar ya apa yang sudah dituntut oleh KPK itu dikabulkan oleh hakim. Nah, ada beberapa tuntutan memang tidak dikabulkan oleh hakim, tapi ini masih bisa di-challenge ya di dalam banding nanti. Karena sebagian tadi seperti disampaikan sebenarnya upaya untuk mengembalikan, kalau saya menggunakan bahasa bukan pemiskinan, tapi sebesar-besarnya uang itu bisa dikembalikan ke negara gitu, yang dikorup oleh pelaku tindak pidana korupsi. Itu salah satunya adalah dengan menerapkan TPPU, dan dari proses TPPU itu KPK banyak menyita ya aset-aset yang dimiliki oleh tersangka pelaku tindak pidana korupsi maupun TPPU termasuk Akil Mukhtar. Saya kira kalau dari item cukup banyak ya, dari motor, mobil, rumah, tanah, uang dan lain sebagainya, itu nilainya memang lebih dari 100 miliar. Bahkan ada rekening yang satu rekening nilainya bisa sampai 100 miliar kalau nggak salah. Ini satu rekening yang tadi satu rekening. Apakah itu sudah keseluruhan aset yang dimiliki oleh Pak Akil Mukhtar? Ya, sepanjang proses penyidikan ya, kemudian naik ke proses penuntutan, KPK kan melakukan apa yang disebut dengan aset tracing. Dari hasil aset tracing itulah kemudian ditengarai beberapa aset dalam bentuk rumah, tanah dan lain sebagainya itu bisa berkaitan dengan dugaan TPPU karena itu dilakukan penyitaan oleh KPK. Apa yang membuat KPK menuntut maksimal seperti itu, Bang Johan? Ya, seperti yang sudah disampaikan juga oleh pimpinan KPK sebelumnya, bahwa
Akil dituntut seumur hidup ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga yang agung ya, yang benteng terakhir dari rasa keadilan masyarakat ya. Apalagi Mahkamah Konstitusi begitu sangat dipercaya sebelum ada kasus ini. Baik. Itu dicederai oleh Akhil Mukhtar. Yang kedua, berkaitan dengan ini juga merusak demokrasi karena dia ini berkaitan dengan sengketa pilkada, di mana ini menyangkut grassroots ya, orang bisa saling bertengkar itu gara-gara sengketa pilkada. Ini dicederai oleh Akhil Mukhtar. Ya, Mas Emerson, singkat saja soal vonis Akhil ini. Apakah menurut Anda vonis yang diterima oleh Akhil Mukhtar ini akan memberikan apa? Bukan efek deteren karena memang dia sudah itunya, tapi akan mencegah pejabat lain untuk melakukan hal yang sama. Sebenarnya kalau kita lihat kasus Akhil Mukhtar dan vonis yang dijatuhkan seumur hidup, sebenarnya ini pesan buat semua penyelenggara negara, semua penegak hukum untuk tidak melakukan tindakan yang serupa seperti yang dilakukan oleh Akhil Mukhtar, karena konsekuensinya tadi jelas, hukumannya maksimal, kemudian dia sangat mungkin dimiskinkan gitu. Nah, ini yang saya pikir penting sebenarnya, bahwa vonis ini lagi-lagi tidak hanya menimpa Akhil Mukhtar, tapi ini pesan buat para penegak hukum yang termasuk juga hakim konstitusi sekarang. Artinya mudah-mudahan juga vonis ini cepat menjadi ingkrah ya, karena sekarang kan masih belum ingkrah, masih ada proses. Ya, harapan kita begitu ya. Artinya kalau itu diperkuat kan ini kan jadi presiden gitu, bahwa harapan pemberantasan korupsi masih ada. Kemudian yang kedua, bahwa ini akan menjadi teror tanda kutip buat semua penyelenggara negara, semua penegak hukum tidak melakukan yang serupa. Kalau tidak, Anda akan seperti Akhil Mukhtar yang dihukum seumur hidup. Baik, Mas Emerson, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Bang Johan, terima kasih banyak sudah bersama kami.